Banyak banget orang ya, bahkan gue ngomong kayak 80% ya, yang lebih ya, orang yang setelah terima gaji ya, mereka nggak tahu duitnya dikemanain ya. Terusnya by the time di tanggal 20 atau 25, ya duit mereka udah mulai menipis. Ini berbahaya banget guys, ini kondisi yang menurut gue sangat-sangat bahaya. Karena kenapa? Karena mereka ini berpotensi untuk pinjol ujung-ujungnya. Cuma orang-orang yang living dari gaji to gaji ya, paycheck to paycheck kita ngomong ya, dari gaji habis, terusnya dapat gajian lagi, habis lagi dia per bulan, dapat gaji lagi dia habis lagi, dan seterusnya. Ini mostly pipanya tuh udah bocor semua di bawah. Jadi di sini gue pengen jelasin ke kalian ya, gimana cara prevent ya, gimana cara ngatasin dari hal-hal yang seperti ini. Konten gue itu sering banget bergelut sama investasi dan trading. Jadi orang tuh ngerasa kalau oh gue harus jadi trader gitu. Padahal enggak. Tapi kalau investor, semua orang ya, mau lu karyawan atau lu bisnismen ya, itu harus mulai investasi. Nggak harus investasi saham, nggak harus investasi kripto, nggak harus ada spesifik aset yang kalian harus taruh. Cuma yang pasti, kalian harus masuk ke financial market ujung-ujungnya. Karena seperti yang teman-teman tahu ya, ada yang namanya itu inflasi ya. Jadi kalau kita ngomong teman-teman itu punya tingkat inflasi yang masing-masing itu 10% ya, misal inflasi per tahun itu contoh 10% ya, dalam kurang lebih 5 tahun ya, duit teman-teman itu udah berkurang jadi setengah, purchasing power ya kita ngomong. Jadi kalau misal teman-teman hari ini bisa makan 2 Indomie gitu ya, dalam 5 tahun ke depan ya, dengan duit yang sama, ini 2 Indomie ini udah cuma bisa jadi 1 Indomie. Sisihkan uang ya dari gaji kalian, itu bukan opsi, itu kewajiban. Setiap orang ya yang menerima gaji atau yang siapapun yang menerima duit itu wajib buat disisihkan, itu bukan opsi. Sama kayak misal kalian gosok gigi gitu ya, gosok gigi itu kan bukan opsi ya. Setiap pagi gue bangun ya gue gosok gigi, itu kewajiban gitu. Kayak misal mandi, itu bukan opsi buat mandi gitu. Setiap gue bangun tidur, sebelum gue kerja, sebelum gue ke kantor ya, gue harus mandi. Sama kayak nabung ya, sama kayak sisihin duit itu kewajiban, itu bukan opsi. Kayaknya gue duitnya udah makin sedikit belakangan ini, jadi waktunya buat gue sisihin duit, waktunya buat gue nabung gitu, waktunya buat gue investasi. Itu bukan opsi, itu kewajiban. Kalian itu harus belajar buat semuanya itu jadi automated atau effortless kita ngomong ya. Jadi kalian nggak perlu mengeluarkan effort atau tidak merasa keluar effort ketika melakukan hal itu ya. Jadi kalau misal kayak gue mandi gitu, atau gue misal main game dan sebagainya, itu gue nggak keluar effort sama sekali. Gue nggak merasa seperti gue kerja, gue nggak merasa seperti gue lagi harus keluar energi buat melakukan aktivitas itu. Sama kayak misal uang itu sama ya. Kalian itu nggak boleh sampai merasa kalian harus keluar energi yang masif ya buat sekedar menghemat uang. Makanya kalian itu harus mulai bentuk yang nama itu, ini kalau dalam Inggris ya, nama itu paycheck routine ya. Jadi setiap kali teman-teman itu dapat gaji atau dapat uang, apa yang harus dilakukan? Jadi langsung ada prosedurnya. Jadi banyak banget orang ya, bahkan gue ngomong kayak 80% ya, yang lebih ya, orang yang setelah terima gaji ya, mereka nggak tahu duitnya dikemanain ya. Terusnya by the time di tanggal 20 atau 25 ya, duit mereka udah mulai menipis. Ini berbahaya banget guys. Ini kondisi yang menurut gue sangat-sangat bahaya. Karena kenapa? Karena mereka ini berpotensi untuk pinjol ujung-ujungnya ya, atau mereka bakal melakukan aktivitas yang merugikan buat mereka. Karena misal ya, lu dapat gaji 10 juta ya, terusnya lu nggak nge-manage uang lu dengan baik. By the time misal tanggal 20 lu belum terima gaji baru, tapi 10 juta ini udah habis. Jadi mau nggak mau lu pinjol, dan ini lu bahkan masuk ke yang namanya itu spiral loop ya. Lu setelah masuk pinjol, lu bahkan pinjol terus buat lunasin pinjol-pinjol sebelumnya, dan ujung-ujungnya lu bangkrut. Hindarin ya hutang-hutang yang tidak produktif, aset-aset atau cicilan-cicilan yang nggak produktif itu belajar buat di-cut aja ya. Jadi kalau sekarang lu bisa punya satu motor ya, lu hindarin lah. Ngapain lu beli mobil, atau lu kalau belum bener-bener butuh ya, ngapain lu beli mobil kedua atau beli motor kedua terus lu cicil lagi buat nambah beban utang lu gitu dan sebagainya. Jadi advice praktikal yang pertama yaitu hindarin segala jenis utang. Jadi utang yang tidak produktif itu hanya akan tarik kalian ke bawah ya. Jadi harusnya lu bisa dapat gaji, lu investasikan, lu compoundkan duit itu, tapi malu lu pakai buat tarik ke bawah. Karena gini guys, orang tuh merasa oh itu cuma bunga 1%, kok gue cuma rugi 1% gitu ya. Misal lu beli barang 100 juta gitu ya, bunganya itu 1% contohnya. Oh gue cuma rugi 1 juta kok, bunganya 1% per tahun contohnya kayak gitu ya. Tapi kenyataannya ya, lu nggak rugi 1%, lu itu ruginya itu opportunity cost buat lu bisa narik duitnya itu berapa. Seandainya 100 juta ini lu pakai buat investasi di saham A atau saham B, atau lu taruh ke risk free asset ya, kayak misal lu taruh ke fixed income ya, lu taruh ke deposito dan sebagainya ya, duit lu ini jadi berapa? Jadi lu nggak rugi bunganya doang, lu rugi opportunity costnya. Jadi hutang dengan bunga itu kalian nggak cuma rugi bunganya, tapi kan rugi opportunity cost seandainya duit ini kalian putar di bulan itu ya, dan duit ini menghasilkan lebih banyak uang, karena uang itu menghasilkan lebih banyak uang. Makanya advice kedua ya, kalian harus belajar buat stick to your goals ya. Jadi kalian punya mimpi apapun itu dan belajar buat stick.
Jadi yang pertama gue udah bahas, yaitu jangan atau hindari segala jenis utang dan cicilan kalau nggak penting ya. Sesuatu yang tidak produktif, belajar buat di-cut aja ya. Yang nggak penting nggak usah dilakuin gitu. Yang kedua itu stick sama goal kalian. Ya, jadi kalau misalkan udah setiap bulannya berkomitmen ya, oh gue pengen nabung 10 juta ya, gue pengen liburan ke Jepang gitu. Dalam 5 bulan gue udah set, jadi gue buat liburan, lu pengen ke Jepang ya, lu nabung selama 5 bulan contoh ya. 1 bulan itu 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta gitu ya. Jadi lu butuh 50 juta. Tapi by the time ya, misal lu bulan pertama lu udah tabung nih 10 juta ya, bulan kedua lu berhasil tabung juga 10 juta, tapi pas bulan ketiga ya tiba-tiba ada iklan muncul gitu di game lu ya, lu demen banget main game apa gitu, terus di top up dengan lu top up di suatu game itu dengan kayak gimana, lu tuh ngambil duit dari bulan 2 atau ngambil dari bulan pertama, which itu nggak wise sekali ya. Jadi belajar buat set goals ya, kan stick to your goals ya, lu jangan keluar-keluar ya, lu udah tetapin jalan buat lu jangan mencong-mencong geraknya ya, lu jangan ngelihat ada apa lu belok terusnya baru lagi masuk lagi. Jadi jangan buat gerak-gerak dan belajar buat stick ya. Jadi belajar buat jadi pohon ya, pohon itu kan stick ke atas gitu kan, dan mereka tuh punya akarnya bawah sekali, mereka tuh punya fondasinya bawah sekali, banyak sekali di bawah ya. Jadi meskipun mereka bisa digoyang-goyangin, tapi ujung-ujungnya mereka tuh bakal tetap stick, berdiri tegap kayak gitu ya. Jadi yang kedua yaitu kalian harus belajar buat stick to your goals apapun itu ya. Jangan atau belajar buat tahan godaan-godaan yang kalian punya. Gue ada salah satu analogi ya, itu guilt free money ya. Jadi orang tuh sering merasa bersalah ya ketika dapat gaji ya, terusnya mereka tuh spending buat sesuatu ya. Misal buat makan 1 juta 2 juta tuh aduh rasanya kayak berdosa gitu. Itu uang berdosa kita ngomongnya. Dan gue sangat-sangat paham ini ya, karena kita itu manusia, kita itu bukan robot ya. Kita itu bukan sesuatu yang nggak perlu satisfaction, nggak perlu dopamin sama sekali ya. Kita perlu hiburan juga gitu. Jadi gimana caranya kita ngomong uang tanda kutip berdosa ini ya, bukan uang gelap atau apapun itu ya, guilt free money yang kalian bisa spend buat apapun itu ya. Kan harus belajar buat yang namanya itu sisihkan ya setiap gaji yang kalian punya. Jadi misal ya teman-teman itu punya gaji 10 juta ya, 10 juta ini ke teman-teman harus sisihkan 10%. Nah 10% ini ya, ini kategori kita ngomong guilt free money ya. Jadi 10 juta ini ya, dari 10 juta lu ambil 10%. 10% ini lu boleh spend kemanapun yang lu mau. Jadi lu nggak usah merasa berdosa ketika lu spend 10% dari 10 juta ini, karena ini udah memang bagian dari alokasinya. Jadi setelah teman-teman itu terima duit ya, belajar buat sisihkan ya, sisihkan sebagiannya, lu tentuin persentasenya yang fair aja gitu ya. Ini lu namain atau lu sebutin sebagai guilt free money. Jadi lu bebas menghabiskan uang, lu mau pakai buat ngapain, kayak lu mau nonton bioskop 100 kali, lu book satu bioskopnya kayak itu juga bisa gitu ya. Lu mau besokan beli HP kedua kayak, lu mau nonton atau makan sushi kayak, mau apa kayak, itu bebas. Jadi buat rangkumin semua ya, setelah ya lu dapat gaji 10 juta ya, dapat 10 juta nih, langsung lu sisihkan. Langsung 5 jutanya gue pakai buat investasi. Contohnya kayak gitu ya. Lu tentuin persentasenya, lu tentuin berapa nominal yang menurut lu layak buat lu hidup, nggak kesusahan juga, nggak keenakan juga ya. Jadi harus pas ya, nggak boleh terlalu enak, nggak boleh terlalu susah juga. Lu tentukan ya, misal dari 10 juta, misal lu 5 juta ya dipakai buat investasi gitu. Maka ke depan ya 5 juta ya dari 10 juta ini akan lu pakai buat investasi. Jadi tentukan sisihkannya itu lu pengen pakai buat berapa, buat berinvestasi.